Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ustadz, ustadzah, bapak ibu hadirin, adik-adik santri khairul ummah yang semoga kita dirahmati oleh Allah SWT. Salah satu sifat yang harus kita miliki, yang wajib kita miliki agar kita menjadi orang yang sukses, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dicintai oleh keluarga, khususnya orang tua, dibanggakan oleh keluarga, dibanggakan oleh sekolah, dibanggakan oleh pondok, adalah memiliki sifat jujur. Sifat jujur ini adalah sifat yang sangat penting yang harus berusaha kita miliki, walaupun ini adalah sesuatu yang sulit. Tetapi kalau kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mudah untuk bisa mendapatkan, bisa melaksanakan sifat jujur itu. Di antara sifat para nabi dan rasul itu ada 4. Saya menyebutnya dengan FAST. Bahasa Inggrisnya adalah fast ya. Tetapi ini adalah singkatan agar kita mudah mengingatnya. Semua nabi dan semua rasul punya sifat FAST. F-nya adalah fatonah. Jadi semua nabi dan rasul harus memiliki sifat fatonah yang artinya adalah cerdas. Tidak mungkin nabi kita, rasul kita, tidak mungkin, mustahil mereka itu memiliki sifat yang bodoh, jahil, tidak mungkin. Mereka adalah orang-orang yang pilihan, maka di antara sifat pilihan itu adalah mereka memiliki sifat cerdas. Kenapa mereka diberi kecerdasan oleh Allah? Ternyata mulai atau sejak kecil sampai dewasanya, sampai diangkat menjadi nabi, mereka adalah orang-orang yang jujur. Ya, mereka adalah orang-orang yang jujur. Jadi kecerdasan itu ada hubungannya dengan kejujuran. F ya, F-nya adalah fatonah atau cerdas. Kemudian sifat kedua adalah A, yaitu amanah, bisa dipercaya. Yang lawan dari amanah adalah khianat, yaitu orang yang tidak bisa dipercaya. Sebagai nabi dan rasul, maka dia harus menjadi orang pribadi yang amanah. Maka pemimpin kita, teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sampai remaja, sampai dewasa digelari Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah. Dan gelar itu belum ada yang menandingi sampai sekarang. Karena di antara kita pasti pernah ada yang tidak amanah. Tetapi Rasulullah SAW, dia adalah orang yang amanah. Kemudian S adalah sifat jujur, siddiq. Dan ini adalah sifat yang paling utama. Siddiq adalah sifat yang paling utama. Orang yang mencintai kebenaran, mencintai kejujuran. Jujur apa yang paling penting? Bukan sekedar jujur tidak mencontek, jujur tidak berbohong, bukan sekedar jujur tidak menipu atau tidak curang, tetapi jujur yang paling penting adalah jujur dalam keimanan. Orang itu kalau jujur imannya, orang itu kalau imannya jujur, pasti dia mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Orang itu kalau imannya jujur, maka dia pasti akan mudah menjadi orang yang pandai bersyukur. Orang kalau imannya jujur, pasti dia menjadi orang yang sabar.
Orang yang imannya jujur, pasti dia akan mudah untuk menolong orang lain. Orang yang imannya jujur, pasti dia akan mencintai Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang isinya tentang kejujuran. Di antaranya yang ada di dalam surat At-Taubah 119. Ada yang hafal apa enggak ini anak-anak? Ada yang sudah sampai hafalannya surat At-Taubah 119? Ada? Sepertinya malu-malu ya. Maka saya bacakan, nanti semuanya yang hadir, baik anak-anak maupun yang mantan anak-anak, insya Allah langsung hafal dalam waktu 1 menit. Ini metode menghafal paling cepat ya. Metode menghafal paling cepat surat apa tadi? At-Taubah surat ke-9 ayat 119 tentang perintah kepada kita. Yang pertama, sebagai orang beriman kita diperintahkan untuk selalu takut kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, harus memiliki sifat jujur. Saya bacakan, nanti para jamaah adik-adik bisa ikuti. Kita baca dulu ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu. Lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah. Lagi. Lagi. 1 dan 2 digabung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Lagi. Wa kunu ma'as sadiqin. Lagi. Wa kunu ma'as sadiqin. Oke, dari Ridwan 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Jadi satu ayat ini bisa dipakai untuk sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi saya sarankan untuk sholat sunnah dulu. Bisa dibaca 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali. Sambil yang paling bagus adalah sambil angen-angen sak maknane, sambil dikira-kira arti secara globalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Kita mengaku menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman, kalau imannya itu benar, dia akan siap melaksanakan perintahnya. Bukan hanya di mulut saja, tapi dia harus siap melaksanakan perintahnya. Perintah pertama, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Selalulah kalian merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau orang itu selalu takut pada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, muraqabatullah, pasti dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Pasti akan mudah menjadi orang yang selalu berbuat baik kepada sesama. Itu yang penting sekali harus kita miliki, yaitu sifat merasa takut selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua, wa kunu, kun fayakun, jadilah. Wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang apa? Sidik tadi,
wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah orang-orang yang mencintai kebenaran, mencintai kejujuran. Jangan bohong, jangan menipu, jangan curang, jangan menyakiti orang lain. Diusahakan. Walaupun sulit, walaupun tidak mungkin kita tidak pernah, tapi kita usahakan. Nah, kenapa ayat ini harus sering kita murojaah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat? Karena tidak ada kesuksesan tanpa didahului dengan kejujuran. Diingat, tidak ada kesuksesan tanpa didahului dengan kejujuran. Tidak ada. Walaupun mungkin nilainya bagus, santrinya nilainya bagus, siswanya nilainya bagus, tapi bagusnya karena nyontek misalnya. Ada apa tidak seperti itu? Banyak ya? Nah, banyak ya. Maka dia bisa jadi tidak ketahuan, tetapi nanti pasti akan ketahuan. Baik ketika dia sekolah, mahasiswa, atau bekerja, itu pasti. Dan pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan dihukum oleh masyarakat. Contohnya yang banyak terjadi di negeri kita, yaitu orang-orang yang tertangkap KPK, tertangkap polisi karena mereka melakukan tindakan kebohongan, penipuan, pencurian, korupsi, dan seterusnya. Itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak jujur. Mereka berbohong, mereka menipu. Jadi kesimpulannya, mari kita memiliki sifat yang jujur, karena jujur itu adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena sesungguhnya sidq atau kejujuran itu yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan setiap kebaikan pasti membawa kepada surga. Dan untuk mendapatkan kenikmatan surga itu nggak perlu nunggu nanti di akhirat terlalu lama, karena ada yang namanya surga dunia, kenikmatan, kebahagiaan di dunia, yaitu bagi orang-orang yang jujur. Pasti orang yang tidak jujur itu dia akan merugi, tidak akan pernah tenang dalam hidupnya, itu pasti. Nah, maka kalau tidak tenang, itu sama saja dengan dia di penjara, seperti orang yang di penjara, seperti orang yang di neraka. Itu orang yang tidak tenang. Sebentar saja dia senang, tapi berikutnya dia tidak tenang. Kenapa? Karena khawatir kalau kelakuannya, kebohongannya itu diketahui oleh orang lain. Maka santri-santri Khairul Ummah, siswa-siswa Khairul Ummah, keluarga besar Khairul Ummah harus menjadi Khairul Ummah, umat yang terbaik. Di antaranya adalah kita semua harus berusaha memiliki sifat jujur. Dan bagaimana caranya? Diingat-ingat ayat itu, ya, di murojaah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sebagai penutup, kita ulang lagi, kemudian nanti bisa kita praktekkan ketika kita sholat ba'da sholat maupun qobliyah sholat, ya, itu bisa kita praktekkan ba'diyah maupun qobliyah, atau sambil jalan-jalan, sambil naik motor, sambil melakukan kegiatan, itu kita murojaah satu ayat yang pendek di dalam surat At-Taubah ayat 119. Mari kita baca ta'awudz lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bayangkan artinya, wahai orang-orang yang beriman pada Allah, selalu takut kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah orang-orang yang jujur. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.